Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, ceria. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, kita ada dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dan Ibu minta satu peserta didik untuk memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita sedang doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun perjalanan kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami karena Engkau tuntun pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhir yang baik. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Blestio. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Iya, bagus. Ibu harap peserta didik semua untuk hari-hari selanjutnya seperti ini kehadirannya, hadir semua. Boleh? Boleh. Ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu undang semua siswa untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, disilakan duduk kembali. Nah, peserta didik semuanya, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita saat ini, ada yang masih ingat materi yang sudah kita bahas kemarin? Mata pelajaran IPAS, materinya mengenai apa? Angkat tangan yang ingin menjawab, apa Vincent? Iya, jadi mata pelajaran IPAS, materi yang kemarin sudah kita bahas yaitu tentang sistem saraf. Ya. Siapa yang masih ingat, sistem saraf terbagi menjadi berapa? Berapa, Blestio? 3. Terbagi menjadi 3. Jadi sistem saraf terbagi menjadi 3. Ada yang bisa menjawab? Terdiri dari apa saja? Apa Jeremy? Otak. Apa Vincent? Sum-sum tulang belakang. Ada lagi Lavenia? Iya, sel-sel saraf. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi sistem saraf itu terbagi menjadi 3. Kita sebut sama-sama lagi. Yang pertama adalah otak, sum-sum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini sudah Ibu tampilkan di layar, yaitu ada 2 tujuan pembelajaran berkaitan dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengetahui cara menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak
atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? 2. Ada? 2. Ada 2. Ibu bacakan sekali lagi. Yang pertama, peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengetahui cara menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Nah, sebelum lanjut, berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak. Apakah kalian pernah melihat orang yang jalannya bungkuk atau kondisi badannya bungkuk? Ada yang pernah melihat? Pernah melihat semua? Coba ibu cek, siapa yang pernah melihat? Oh ya, ternyata semua sudah pernah melihat orang yang jalannya bungkuk atau kondisi badannya itu bungkuk. Turun tangan. Nah, kira-kira apa penyebab sehingga orang tersebut badannya itu bungkuk atau jalannya bungkuk? Apa kira-kira DP penyebab? Apa Blestio? Karena pengeroposan tulang. Iya, tepuk tangan dulu. Karena orang yang jalannya bungkuk tersebut, penyebabnya adalah orang tersebut mengalami pengeroposan tulang. Mengalami pengeroposan tulang. Ada yang tahu? Kira-kira nama penyakitnya apa? Apa Jeremy? Iya, kita tepuk tangan dulu. Jadi, yang pertama orang yang jalannya bungkuk itu penyebabnya adalah orang tersebut mengalami pengeroposan tulang. Dan penyakit yang dialami oleh orang yang jalannya bungkuk itu adalah penyakit osteoporosis. Nah, untuk mendalami lagi materi kita tentang penyakit yang menyerang sistem gerak hari ini, Ibu undang berdiri dulu semua. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Coba, Ibu coba. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa semangat. Silakan duduk. Saat ini, untuk mendalami materi kita tentang penyakit yang menyerang sistem gerak, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita untuk saat ini. Ibu harap materi yang akan Ibu tampilkan, ya, semua siswa menyimak, dilihat dengan baik, dilihat dengan saksama, supaya sebentar bisa kalian mengetahui apa saja penyakit yang dapat menyerang sistem gerak, dan apa kelainannya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Paham semua? Paham semua? Paham. Oke, Ibu putar dulu videonya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. 1. Kebiasaan atau penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri.
Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Ya. Jadi, ini sudah ditampilkan tentang penyebab kelainan pada sistem gerak. Ada berapa kelainan pada sistem gerak? 3. Ada berapa penyebab kelainan pada sistem gerak? 3. Ada 3. Ternyata ada 3 penyebab kelainan pada sistem gerak. Penyebab yang pertama itu karena kebiasaan atau pola hidup yang salah. Kebiasaan atau pola hidup yang salah atau kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat. Dan yang penyebab kelainan sistem gerak yang kedua ada apa? Bawaan sejak lahir. Ada apa? Bawaan sejak lahir. Bawaan sejak lahir. Dan penyebab kelainan sistem gerak yang ketiga? Terserang penyakit atau bakteri. Ibu lanjut lagi videonya. Mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya, ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berikutnya, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. 2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Berikutnya, TBC tulang.
TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah penderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berkarat. Perhatikan gambar. Bukan paku berkarat yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan mereda dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak, jika tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Menghindari alkohol dan rokok. 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang retak atau bahkan tulang patah. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patahan tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patahan tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ada perhatikan semua? Ada. Ada simak videonya? Ada. Oke. Nah, saat ini jadi berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian amati, yang sudah kalian tonton, Ibu akan menggali pemahaman kalian semua melalui apa saja informasi yang sudah kalian dapat setelah kalian menonton video pembelajaran tadi. Ada beberapa macam penyakit yang sudah ditampilkan di dalam video pembelajaran tadi. Ada yang bisa menyebutkan? Apa Blestio? Rakitis. Ya.
penyakit yang menyerang sistem gerak yang pertama dibahas adalah rakitis. Yang kedua, Gabriela, osteoporosis. Yang ketiga, kifosis. Raska, lordosis. Apalagi? Skoliosis. Apalagi? Blestio, TBC tulang. TBC tulang. Apalagi? Apa Raska? Stroke. Apalagi? Jeremy? Apa? Tetanus. Apalagi? Kram otot. Kram otot. Apalagi? Fraktura. Fraktura, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi yang sudah kalian sebutkan tadi itu adalah macam-macam penyakit yang dapat apa? Menyerang sistem gerak. Nah, Ibu tanya lagi. Ada berapa kelainan yang menyebabkan kelainan sistem gerak? Ada berapa? Ada? Ada? Jangan ragu-ragu. Ayo, ada? Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ada yang bisa menyebutkan? Raska? Kebiasaan atau pola hidup yang salah. Iya, kebiasaan atau pola hidup yang salah. Pola hidup yang tidak sehat. Ada lagi? Bawaan sejak lahir. Bawaan sejak lahir. Jeremy? Iya, terserang penyakit atau bakteri. Nah, jadi ada beberapa macam penyakit yang sudah kalian sebutkan tadi. Dan juga ada beberapa penyebab kelainan sistem gerak. Sekarang, bagaimana cara kita mencegah? Atau bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tidak mudah terserang penyakit sistem gerak? Bagaimana cara kita mengatasinya? Apa? Gabriela? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Yang kaya akan apa? Kalsium. Yang kaya akan apa? Vitamin D. Apa? Vitamin D. D. Iya, benar. Apa lagi? Selain makan makanan yang kaya vitamin D dan kaya akan kalsium, apa lagi? Blestio. Menerapkan pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu yang tadi, makan makanan yang sehat, yang kaya kalsium, ya kan? Apa lagi? Iya, Lavenia. Berjemur di pagi hari. Kalau berjemur di pagi hari itu baik untuk apa? Baik untuk tulang. Ternyata sinar matahari pagi itu baik untuk tulang. Banyak mengandung vitamin D. Olahraga secara teratur. Nah, itu adalah beberapa cara kita mencegah atau kita mengatasi supaya kita tidak mudah terserang oleh penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, Ibu gali lagi pemahaman yang sudah kalian dapat setelah menonton video pembelajaran tadi. Ada yang bisa menyampaikan informasi? Ada yang bisa menyampaikan informasi tentang video pembelajaran tadi? Ada yang bisa? Tentang macam-macam penyakit dan apa penyebabnya. Kalau lordosis, itu kelainan tulang belakang yang membengkok kemana? Ke depan. Jadi lordosis itu adalah kelainan tulang yang membengkok ke depan. Ya. Kalau kifosis, kelainan tulang yang membengkok ke arah mana? Kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang. Itu adalah penyakit kifosis. Kalau penyakit skoliosis, kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah kanan dan kiri. Dan biasanya membentuk huruf S. Nah, lordosis, kifosis, ya, dan skoliosis ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah
Iya, kita beri aplaus dulu untuk Sofian. Kebiasaan posisi duduk yang salah sehingga bisa mengakibatkan penyakit kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, kalian pernah lihat orang yang jalannya seperti ini? Pernah lihat? Pernah? Pernah lihat? Pernah. Nah, kalau dia jalan bengkoknya begini, penyakit apa? Apa? Skoliosis. Ya, paham ya ini? Paham? Oke, tadi kalian sudah menyebutkan macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak, ya, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Sekarang, Ibu akan membentuk kalian dalam diskusi kelompok. Nah, ini duduknya sudah per kelompok, silakan duduk berhadapan. Ibu Ibu minta tolong satu siswa untuk ambil papan fakta yang jatuh, boleh? Nanti ditaruh di meja dulu, nanti sebentar. Taruh di meja. Oke, jadi ini kalian duduknya sudah per kelompok. Ibu ingatkan yang di sebelah sini itu kelompok 1, di sini yang di tengah kelompok 2, dan yang di ujung sini kelompok 3. Jadi ini Ibu bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik, berdasarkan kemampuan dan pemahamannya. Nah, di sini Ibu akan bagikan materi serta LKPD-nya yang akan dikerjakan secara kelompok. Dan ini untuk kelompok 1. Dan tugas untuk kelompok 1 ini, kalian mengamati gambar penyakit yang menyerang sistem gerak. Kemudian kalian akan menuliskan di kolom yang sudah disediakan berdasarkan gambar itu termasuk penyakit apa. Paham ya? Paham? Oke, lanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2, ini ada beberapa gambar yang sudah Ibu buat. Kemudian nanti di sini berdasarkan gambar kalian akan menentukan nama penyakit, pengertiannya, kemudian penyebab dari penyakit berdasarkan gambar dan cara mencegah. Paham ya? Paham. Ini kelompok 2 dikerjakan secara bersama, tidak ada yang sendiri-sendiri, harus dikerjakan kelompok. Ini untuk kelompok 3. Di kelompok 3 Ibu sediakan bacaan, teks bacaan. Dari teks bacaan kalian baca dulu, kemudian kalian tentukan penyakit apa yang diderita berdasarkan bacaan, bagaimana cara mengatasinya, dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit. Paham? Oke. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Iya. Dibaca dulu. Ini sudah ada materinya, disesuaikan dengan LKPD yang ada. Ya. Jadi di gambar pertama ini gambar apa? Orang yang terkena penyakit kifosis. Bagaimana itu kifosis? Kelainan tulang belakang yang membengkok ke. Oke. Ini gambar kedua, penyakit apa? Penyakit rakitis. Oke, yang ini penyakit apa yang keempat? Skoliosis. Yaitu apa? Oke, atau membentuk huruf S.
Ya, harus dikerjakan berkelompok. Apa itu penyebab sikap buruk yang salah? Satu-satu dulu dikerjakan. Harus berkelompok ya. Jangan cepat-cepat kerjanya. Diamati gambarnya. Itu gambar berikut ada gambar apa? Orang yang Dalam mengalami penyakit osteoporosis. Bagaimana tuh osteoporosis? Penyebabnya apa? Iya. dalam posisi Iya, boleh. Berdasarkan materi yang sudah diberikan, sisi tiga ketiga mengangkat beban, mengangkat beban. ini penyakit apa yang diderita? Dosis Bagaimana itu lordosis? dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Oke. Apa penyebabnya? Sikap duduk yang salah. Ya, good. Cara mencegahnya, Usahakan agar punggung dalam posisi apa? tegap. Posisi miring atau tegak? Tegak. Oke. Lanjut yang kedua. Semua peserta didik harus terlibat aktif. Ya. Semua peserta didik harus terlibat aktif. Kalau ini penyakit apa? Iya, good. Ini? Iya. Rakitis itu merupakan kelainan tulang apa? Yang disebabkan karena kekurangan Iya. Kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Lanjut ya. Baru berapa yang selesai? Baru satu. Sudah kelompok 1? Belum? Belum? Oh ya, belum. Dilanjutkan ya. Diskusi. Ini apa? Oke, ya, good. Kelompok 2 sudah? Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 3? Sementara. Oke.
Apa? Penyakit apa? Andi sering merasa nyeri pada punggung bawahnya. Oke. Coba Ibu pinjam mikrofonnya ya. Oke. Nanti kalau presentasi di depan, baru Ibu berikan mikrofonnya. Sambil mengerjakan, dengar. Nanti sebentar kalau sudah selesai diskusinya, kalian siapkan siapa yang nanti akan membacakan hasil diskusinya. Jadi sebentar nanti ada presentasi dari setiap kelompok dan nanti siapkan siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Dibaca ya, jangan terburu-buru. Kelompok 1 sudah? Sementara. Nanti di dalam tugas kelompoknya di LKPD, jangan lupa untuk menulis nama-nama kelompok. Ya. Nama-nama kelompok di bawah saja yang di iya di situ. Nah. Sisa berapa lagi? Sisa berapa? 1? Oke. Ini sudah selesai. Oke. Kita menunggu teman-teman yang lain ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Oke, sebagai informasi nanti sebentar siapa yang
akan menyampaikan hasil diskusinya. Ibu cek dari kelompok 1, siapa yang akan menyampaikannya? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, good. Nanti sebentar, jangan malu-malu, harus percaya diri ya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Kita lanjut. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi, kita akan kuis. Ya, kita akan kuis. Nama kuisnya papan fakta. Sudah tahu semua kan? Sudah dilakukan dalam materi-materi sebelumnya. Papan fakta. Jadi nanti di sini Ibu Cynthia ada beberapa gambar dan ada beberapa pernyataan tentang materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Nanti berdasarkan pernyataan dan gambar, kalian akan menentukan apakah kertas yang kalian dapatkan termasuk papan fakta penyakit, papan fakta pencegahan, atau papan fakta penyebab. Kita baca sama-sama. Papan fakta yang pertama ada apa? Penyakit. Yang kedua? Pencegahan. Dan yang ketiga? Penyebab. Siapa yang mau main dulu? Oke, mari Blestio. Blestio. Baca yang keras supaya teman-teman dengar. Berjemur di pagi hari. Berjemur di pagi hari. Torang dengar jawaban dari Blestio. Berjemur di pagi hari termasuk papan fakta penyakit, penyebab, atau pencegahan? Pencegahan. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi untuk mencegah kita harus apa? Berjemur di pagi hari. Kalau berjemur di pagi hari, sinar matahari pagi itu baik untuk apa? Baik untuk apa? Baik untuk tulang. Lanjut, siapa yang mau berikutnya? Jeremy. Baca yang keras supaya teman-teman dengar. Menurunnya kepadatan tulang. Menurunnya kepadatan tulang. Apakah termasuk papan fakta penyakit, penyebab, atau pencegahan? Penyebab. Beri aplaus dulu untuk Jeremy. Menurunnya kepadatan tulang merupakan penyebab. Lanjut. Ada lagi? Ya, Deo dulu. Lanjut, Deo. Baca yang keras ya. Apakah pernyataan ini termasuk papan fakta penyakit, penyebab, atau pencegahan? Bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Oke, masuk di mana? Penyebab. Iya, tepuk tangan dulu. Lanjut. Ada lagi? Ya, Yohanes. Mari Yohanes. Gambar penyakit apa itu? Osteoporosis. Iya, tepuk tangan. Masuk di kolom Penyakit. Oke. Lanjut, ada lagi? Sofian. Mari Sofian. Ya, baca. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur. Masuk di mana? Penyakit, penyebab, atau pencegahan? Tepuk tangan. Ada lagi? Oh, Lavenia. Mari Lavenia. Kekurangan vitamin D dan kalsium. Masuk di mana? Kekurangan vitamin D dan kalsium. Masuk di penyebab. Tepuk tangan untuk Lavenia. Ada lagi? Tinggal 3. Ada yang mau? Walaupun sudah, bisa diulang lagi. Ada? Ayo Krisal. Mari Krisal. Ya.
Makan makanan yang kaya kalsium. Makan makanan yang kaya kalsium. Apakah dia masuk papan fakta penyakit, penyebab, atau pencegahan? Pencegahan. Iya, tepuk tangan dulu. Ada lagi satu orang terakhir. Oh ya, Vincent dulu. Oh, tinggal dua. Oke. Itu penyakit lordosis. Lordosis. Masuk di mana? Penyakit. Penyakit. Tepuk tangan dulu. Satu orang terakhir. Mari. Kenso. Kenso, kamu baca pernyataannya menghadap teman-teman. Kebiasaan duduk yang salah. Masuk di mana? Penyebab. Penyebab. Ya, oke. Ya, selesai sudah kuis papan faktanya. Kita lanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Mari maju kelompok 1. Siapa yang berbicara? Ya. Oke. Terima kasih kami dari Menghadap kelompok dulu 1. teman-teman di depan. Terima kasih kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Menghadap di diskusi depan kami. dulu. Oke. Jadi ini gambar yang pertama adalah orang yang terkena penyakit kifosis. Dan Oke. gambar yang kedua adalah orang yang terkena penyakit rakitis. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang terkena penyakit skoliosis. Dan yang keempat adalah orang yang terkena penyakit tetanus. Dan yang kelima adalah orang yang terkena penyakit fraktura. Lanjut, jangan membungkuk, nih. Dan gambar yang keenam adalah orang yang terkena penyakit osteoporosis. Dan gambar yang ketujuh adalah orang yang terkena penyakit fraktura. Oke. Dan gambar yang ke-8 adalah orang yang terkena penyakit kram otot. Dan gambar yang ke-9 adalah orang yang terkena penyakit lordosis. Dan gambar yang ke-10 adalah orang yang terkena penyakit rakitis yang terbentuk O. Oke, beri aplaus dulu. Silakan duduk. Kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nama penyakit osteoporosis, pengertiannya yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Penyebabnya kekurangan kalsium dan fosfor. Oke. Cara mencegahnya Angkat. Ya. mengonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Oke, terus. Dan yang kedua, penyakit skoliosis, pengertiannya kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Ya, lanjut. Sikap penyebabnya sikap duduk membengkok ke kanan dan ke kiri. Oke. Terus. Cara mencegahnya dengan cara tangan kanan dan kiri mengangkat beban yang beratnya seimbang. Ya. Lanjut. Dan yang ketiga, nama penyakit lordosis, pengertiannya dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Penyebabnya sikap duduk yang salah. Ya. Cara mencegahnya, usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. Iya, ada lagi. Satu terakhir.
Dan yang terakhir nama penyakit kifosis. Mm-mm. Pengertiannya kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang. Mm-mm. Penyebabnya karena sikap duduk yang salah. Cara mencegahnya, usahakan agar tangan kanan dan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Iya. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Tepuk tangan. Sangat bagus. Silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Gimana Iwan? Silakan kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Siapa? Oh ya, Vincent. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut. Nina, seorang nenek berusia 65 tahun, sering mengeluhkan nyeri di punggungnya dan pinggulnya. Ia merasa semakin pendek setiap tahunnya, dan belakangan ini bahkan mengalami patah tulang pada pergelangan tangan setelah jatuh ringan. Dokter mengatakan bahwa kondisi tulangnya sudah sangat rapuh. Apa yang diderita oleh Nina? Yaitu penyakit osteoporosis. Lanjut. Bagaimana cara Nina bisa mengatasi penyakit tersebut? Mengonsumsi makanan yang bergizi yang banyak dan mengandung vitamin D. Iya. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Berjemur di pagi hari selama 20-30 menit. Oke. Terus yang lain perhatikan ya. Andi sering merasa nyeri pada punggung bawahnya, terutama setelah duduk terlalu lama atau mengangkat barang berat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa tulang belakang Andi melengkung lebih ke dalam dari biasanya, sehingga menyebabkan tekanan pada otot dan tulangnya. Apa yang diderita oleh Budi? Yaitu penyakit kifosis. Oke. Bagaimana cara Budi bisa mengatasi penyakit tersebut? Usahakan agar punggung berposisi tegak. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Usahakan agar tangan kanan dan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Lanjut. Oke, yang terakhir ya. Kayla sedang mengikuti latihan renang di sekolah. Setelah beberapa putaran, tiba-tiba Siti merasakan otot di betisnya menegang dengan sangat kuat dan terasa sakit. Dia tidak bisa melanjutkan berenang dan harus keluar dari kolam dengan bantuan temannya. Otot di betisnya terus menegang dan Siti merasa kesulitan untuk berjalan. Apa yang diderita oleh Kayla yaitu penyakit kram otot. Bagaimana cara Kayla bisa mengatasi penyakit tersebut? Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Oke. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Berolahraga secara teratur. Iya, beri aplaus dulu. Silakan duduk. Ya. Bagus ya. Tadi Ibu dengar hasil presentasinya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hasil diskusinya sudah sangat baik. Beri aplaus dulu semua. Ibu memberikan apresiasi bagi semua peserta kelompok dengan cara tepuk wow. Berdiri dulu semua. Masih ingat tepuk wow? Masih. Oke. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W.
Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, 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 keren. Iya, silakan duduk. Tadi hasil presentasinya sudah sangat baik. Begitu juga dengan semua peserta didik dalam melaksanakan tugas kelompok, ya. Semua peserta didik terlibat secara aktif. Kemudian semua LKPD-nya itu sudah dikerjakan dengan sangat baik. Ada antusias yang besar dari semua peserta didik. Ya, Ibu sangat bangga semua bisa mengerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu akan melanjutkan, ya, menguji pemahaman kalian lagi dengan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Dan untuk LKPD yang kedua ini, kalian akan mengerjakan secara mandiri atau dikerjakan masing-masing. Ya, kalau tadi LKPD yang pertama Ibu bagikan itu kalian kerjakan secara kelompok atau berdiskusi. Dan yang sekarang LKPD kedua itu kalian akan mengerjakannya secara mandiri atau masing-masing. Harus dikerjakan sendiri ya. Tidak ada yang menengok hasil kerja teman. Harus dikerjakan sendiri-sendiri. LKPD yang tugas kelompok tadi dikumpulkan. Oke. LKPD yang kelompok 2 punya tadi. Ya. LKPD yang kelompok 3. Oke. Ini LKPD harus dikerjakan secara mandiri ya. Masing-masing, tidak ada yang menengok, dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan masing-masing. Nama jangan lupa. Nama lengkap, hari tanggal.
Ibu ingatkan jangan lupa tulis nama, ya, hari tanggal. Kalau sudah selesai, dibaca kembali. Dibaca kembali soalnya. Dikerjakan mandiri ya masing-masing. Ibu yakin ya semua bisa menjawab, terlihat dari hasil diskusi tadi, hasil presentasi itu sudah sangat baik. Oke, selesai. Silakan di masing-masing kelompok dikumpul, satu orang bawa di depan. Oke. Berdiri dulu semua. Kita ice breaking dulu dengan teknik stop atau mindfulness dengan cara menarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut 3 kali. Kita mulai. Tarik nafas, buang pelan-pelan. 1 kali lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke, silakan duduk. Apakah kalian senang hari ini? Senang, Bu. Happy? Happy. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini?
Apa yang kalian ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian ketahui? Oh, saya sudah tahu ini, Bu. Ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Jangan malu-malu. Ayo. Ada? Iya, ayo Blestio. Apa yang sudah kamu ketahui hari ini? Saya bisa belajar banyak penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke, coba kamu sebutkan 3 saja. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Iya, beri aplaus dulu. Ada lagi? Dari pembelajaran kita hari ini, saya sudah mengetahui. Apa yang sudah kamu ketahui? Iya, Jeremy. Ayo, apa yang sudah kamu ketahui, Jeremy? Bahwa ada bermacam-macam cara untuk mencegah penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Iya, ada beberapa cara yang bisa kita cegah untuk mengatasi penyakit sistem gerak. Bisakah kamu menyebutkannya 2 saja? Berolahraga yang teratur, Olahraga teratur. dan mengonsumsi makan makanan yang banyak kalsium atau vitamin D. Iya, beri aplaus dulu. Good ya. 1 kali lagi. Ibu cari 1 orang terakhir. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Iya, Raska. Ayo, Raska. Apa, Raska? Yang saya ketahui penyebab kelainan pada manusia. Ya, penyebab kelainan sistem gerak. Apa? 1 saja disebutkan. Kebiasaan pola hidup yang salah. Iya. Ya, good. Good semua. Jadi, untuk kesimpulannya hari ini ada macam-macam penyakit yang sudah kita ketahui. Ya, yang sudah kita tonton tadi di dalam video pembelajaran, ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Dan penyebab kelainan sistem gerak ini ada 3. Kebiasaan pola hidup yang salah, bawaan sejak lahir, dan terserang penyakit atau bakteri. Nah, cara mencegahnya olahraga secara teratur, ya kan? Mengonsumsi makanan atau minuman yang kaya vitamin D atau yang kaya akan kalsium. Contohnya makanan yang bagaimana? Susu, ya kan? Susu sapi, apa? Ikan, yogurt, ya, sayuran, kacang-kacangan. Nah, itu semua makanan yang mengandung kalsium atau vitamin D. Dan 1 lagi, cara yang paling mudah untuk dilakukan. Apa? Berjemur apa? Di pagi hari. Iya, berjemur di pagi hari. Berapa waktu yang kita butuhkan? 20 sampai 30 menit. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Dan materi selanjutnya yang akan kita pelajari, mata pelajaran IPAS, materi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing atau kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sekali lagi, mata pelajaran IPAS berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau kedatangan bangsa-bangsa asing. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Dan sekarang kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta persediaan 1 peserta didik untuk memimpin doa di depan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, karena Engkau tuntun jejak langkah kami dari sekolah hingga sampai di rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin.
Terima kasih Blestio. Ya, Ibu ingatkan setelah ini langsung pulang di rumah masing-masing. Selamat siang semuanya.